Halo semuanya, selamat datang lagi di sesi bedah regulasi kita. Hari ini kita bakal kupas tuntas level 7 dari Panduan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, spesifiknya Perpres 46 tahun 2025. Buat Anda yang sering pusing ngurusin pengadaan, tenang aja. Di explainer kali ini kita bakal bahas cara navigasi aturan mainnya supaya kita terhindar dari kesalahan-kesalahan fatal dan mahal di lapangan. Gini, pengadaan itu kan kadang kerasa kayak labirin hukum yang super ribet ya. Tapi kalau kita udah paham betul celahnya, kerjaan kita bakal jauh lebih tenang dan pastinya aman. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh, mari kita patahkan dulu ketakutan terbesar yang sering banget bikin para pejabat pembuat komitmen atau PPK keringat dingin, yaitu ancaman penjara gara-gara tuduhan kerugian negara. Pertanyaannya, kalau ada selisih antara harga perkiraan sendiri alias HPS dengan nilai akhir kontrak, apakah itu otomatis dihitung sebagai korupsi atau kerugian negara? Jawabannya jelas enggak. Aturannya tuh udah tegas banget bilang kalau selisih perhitungan HPS itu nggak bisa otomatis dicap sebagai kerugian negara. Yang dicari hukum itu adalah kerugian nyata atau actual loss. Maksudnya ya harus dibuktikan secara ketat kalau memang ada kerusakan atau kehilangan faktual, bukan cuma sekedar beda angka di atas kertas. Jadi Anda sekarang udah bisa bernapas sedikit lebih lega ya. Selama prosedur yang benar diikuti, selisih harga itu murni dinamika pasar, bukan tindak pidana. Oke, karena salah paham terbesarnya udah clear, ini dia peta jalan kita hari ini untuk menaklukkan sisa regulasi ini. Pertama, kita bakal bahas esensi dari HPS. Kedua, jenis dan bentuk kontrak. Dan yang terakhir, 5 jaminan pengadaan. Sip, kita langsung masuk ke bagian pertama, esensi HPS. Waktu kita menetapkan HPS, hitungannya itu harus benar-benar komprehensif. Anda harus memasukkan semuanya ke dalam hitungan. Mulai dari biaya langsung, biaya nggak langsung, keuntungan yang wajar buat si penyedia, sampai urusan PPN. Terus dari mana kita dapat angka-angkanya? Ingat, sumber datanya harus super valid dan bisa diandalkan. Anda bisa pakai harga pasar real, e-katalog pemerintah, kontrak yang sejenis, atau data statistik resmi. Satu hal yang paling krusial di sini, Anda sama sekali nggak boleh asal tebak angka. Ini tuh bukan kuis tebak harga ya, HPS harus disusun dengan keahlian, dan tiap angka yang muncul di situ butuh data valid yang bisa diuji. Bayangin aja kalau nanti ada auditor nanya, "Pak Bu, ini angka 100 juta dari mana?" Nah, Anda harus siap menunjukkan data historis atau hasil survei pasar yang jadi landasannya untuk akuntabilitas. Tapi tenang, bukan berarti tiap beli barang kecil Anda harus repot-repot bikin HPS. Aturan kita cukup memikirkan efisiensi kok. Contohnya nih, pengadaan skala kecil sampai 10 juta rupiah itu dikecualikan dari HPS. Terus, buat e-purchasing dengan limit sampai 100 juta juga bebas HPS. Bahkan, untuk proyek-proyek pekerjaan terintegrasi yang super kompleks, kayak yang menggabungkan tahapan perencanaan, konstruksi, dan pengadaan sekaligus, Anda juga dibebaskan dari kewajiban menyusun HPS. Lanjut ke bagian 2, kita akan jelajahi jenis dan bentuk kontrak. Mari kita bandingkan dua jenis kontrak yang sering banget bikin bingung, lump sum dan harga satuan. Ibaratnya ini tuh dua kutub yang berlawanan. Kalau lump sum, ruang lingkup kerjanya udah pasti dan fix dari awal. Jadi resiko kalau ada pembengkakan itu ditanggung full sama penyedia dan Anda bayar berdasarkan output akhir. Beda cerita sama harga satuan. Di sini, harga per unitnya yang dikunci, tapi total volumenya masih estimasi. Jadi resikonya dibagi, dan Anda baru bayar setelah ada pengukuran bersama di lapangan. Ingat, salah milih di antara dua ini bisa bikin resiko finansial proyek jatuh telak ke tangan Anda. Selain dua itu, bergantung pada keunikan proyek Anda, ada banyak opsi spesifik. Misalnya, kontrak payung. Ini pas banget buat kebutuhan berulang yang volumenya belum pasti. Terus ada turnkey atau putar kunci, di mana vendor ngeberesin semuanya dari nol sampai barangnya benar-benar siap pakai. Kalau lagi ada keadaan darurat, Anda bisa pakai kontrak biaya plus imbalan, serta masih ada kontrak berbasis kinerja dan waktu penugasan yang emang jadi langganannya jasa konsultansi. Seiring dengan makin besarnya nilai proyek, urusan kertas kerjanya tentu bakal makin ketat. Untuk pengadaan di bawah 10 juta, struk atau bukti pembelian aja udah cukup. Naik ke rentang 10-50 juta, Anda butuh kwitansi. Naik lagi di atas 50 juta, surat perintah kerja mulai digunakan. Dan puncaknya, ketika nilainya udah tembus 200 juta atau di atas 400 juta khusus untuk konstruksi, Anda diwajibkan menggunakan dokumen paling formal, yaitu surat perjanjian. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, 5 jaminan pengadaan. Berdasarkan aturan main yang ada, tepatnya ada 5 jenis jaminan utama. Jaminan-jaminan ini dikeluarkan oleh bank atau lembaga keuangan terpercaya dan tujuannya cuma satu, mengamankan proyek serta melindungi uang negara dari risiko gagal vendor. Yang pertama adalah jaminan penawaran.
Ini tuh cara pemerintah ngetes keseriusan peserta lelang biar mereka nggak cuma coba-coba nawar. Jaminan ini wajib khusus untuk konstruksi besar atau pekerjaan terintegrasi yang HPS-nya di atas 10 miliar rupiah. Besarannya dipatok sekitar 1-3% dari total HPS. Kedua, jaminan sanggah banding. Kita sama-sama tahu, terkadang ada aja vendor kalah yang ngambek terus ngajuin protes. Nah, jaminan sebesar 1% dari HPS ini wajib disetorkan buat menjaga proses lelang tetap tertib dan mencegah vendor kalah mengajukan keluhan-keluhan ngawur yang bikin proyek jalan di tempat. Ketiga, ini yang super esensial begitu kerjaan mau dimulai. Jaminan pelaksanaan. Ini adalah asuransi legal Anda untuk memastikan si penyedia kerja beneran sesuai kesepakatan kontrak. Jaminan ini mutlak wajib untuk proyek yang nilainya ngelewatin 200 juta rupiah. Kalau ditanya berapa angkanya, gini, kalau tawaran si pemenang lelang itu wajar, alias di kisaran 80-100% dari HPS, besaran penalti pelaksanaannya ini dikunci tepat di 5% dari nilai kontrak. Tapi ingat, kalau tawarannya kelewat murah, rumusnya bakal diubah buat naikin jaminannya supaya negara tetap aman. Keempat, jaminan uang muka. Kalau Anda mencarikan kas pemerintah di awal buat bantu vendor mulai kerja, hati-hati banget ya. Anda wajib mengamankan jaminan uang muka ini sebelum Rp1 pun uang negara itu keluar dari kas. Terus persentasenya gimana? Besaran uang muka yang bisa Anda kasih itu sangat tergantung dari jenis vendor dan ukuran kontraknya. Untuk kelas usaha mikro, kecil, dan koperasi, suntikannya bisa ditarik sampai 50%. Tapi untuk non-UMK atau jasa konsultan, maksimalnya cuma di 20%. Dan makin ketat jadi 15% aja buat kontrak tahun jamak atau multi-year. Kelima, dan yang terakhir jaminan pemeliharaan. Bayangin aja, gedung udah serah terima pertama atau PHO, tiba-tiba minggu depan jendelanya copot. Nah, jaminan inilah yang memaksa penyedia buat tetap balik dan beresin cacat fisik selama masa pemeliharaan masih berlangsung. Sama kayak jaminan pelaksanaan tadi, jaminan pemeliharaan ini biasanya juga dipatok 5% dari total nilai kontrak. Nilai yang cukup nendang untuk menahan si vendor supaya nggak kabur gitu aja. Kita tutup dengan satu quote yang wajib Anda ingat terus. Hanya karena pekerjaan fisik terlihat selesai, bukan berarti tanggung jawab secara hukum itu berakhir. Jangan sampai lengah di masa pemeliharaan ya. Pertanyaannya sekarang, sudahkah Anda mengecek ulang titik-titik rawan risiko pada draft kontrak proyek Anda berikutnya? Terima kasih sudah menyimak explainer ini sampai habis. Semoga bermanfaat buat di lapangan, dan sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.